Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah pemrograman dasar untuk Python. Kali ini kita akan membahas tentang variabel. Variabel merupakan kontainer untuk menyimpan nilai sebuah data ya. Contoh di sini X sama dengan 5, maka angka 5 ini akan disimpan pada X, kemudian tulisan John akan disimpan pada Y ya. Kalau kita lakukan ini, apa yang akan kita ingin terjadi, kita copy saja sini, lalu kita hapus ini, kita simpan, Ctrl S, lalu kita jalankan. Ini akan muncul seperti ini, X sama dengan 5, lalu Y sama dengan John. Di sini cetaklah Y dan cetaklah Y. X dan Y artinya 5 dan John ya. Jadi itu untuk mencetak data. Kemudian juga ini sama, ini seperti ini bisa terjadi pada Python. Awalnya X sama dengan 4, sebuah angka, lalu X sama dengan Sally. Jadi nanti yang ditampilkan adalah tulisan Sally karena X nya sudah diganti oleh Sally ya. Kemudian jika kita ingin mencetak data sesuai dengan variabelnya, sesuai dengan tipe datanya, bisa dilakukan menggunakan casting. Jadi merubah sebuah data dengan data yang lain. Contoh, kita misalnya di sini ada angka 3, kalau dikasih str di depannya, maka dia akan menjadi tulisan 3, bukan angka ya, karena dia sudah menjadi string ya. Kemudian ini juga angka 3 dikasih int, maka dia tetap menjadi 3 karena 3 adalah bilangan bulat, maka integer yang disingkat int adalah bilangan bulat. Lalu di sini ada float 3, maka di sini z akan bernilai 3.0. Kenapa? Karena float merupakan bilangan yang mengandung pecahan. Jadi 3.0 ya, meskipun itu angkanya 5 berarti 5.0 ya. Kemudian jika ingin kita mengetahui jenis datanya apa saja, kita bisa melakukan, misalnya X sama dengan 5, Y sama dengan John, kita bisa cek di sini print type X, berarti tolong tampilkan jenis data dari X. Kalau yang bawah, tolong tampilkan tipe dari Y. Kita coba ya, kita blok, lalu kita copy, masukkan ke editor, kita paste, kita Ctrl S, jangan lupa ya, di Ctrl S, lalu kita jalankan. Nah, ini akan muncul bahwa X tipenya adalah integer karena angka, kemudian John bertipe string str ya. Jadi dia adalah tulisan atau bukan angka ya. Kita lanjut lagi. Untuk petik, untuk menampilkan sebuah string atau tulisan, ini bisa menggunakan tanda petik ganda atau tanda petik tunggal ya. Jadi terserah, silakan Anda mau pakai tipe yang double atau yang tunggal, ini sama saja. Yang kemudian gen sensitif ini
eh, berbeda ya antara huruf A dengan A kecil dengan A besar. Misalnya A kecil dikasih angka 4, A besar diberi nilai Sally. Ini tidak akan sama A kecil dengan A besar. Jadi tolong dilihat hati-hati ya, mana yang merupakan angka maupun bukan. Jadi harus beda. Jadi kalau Anda nulis becak, huruf B-nya di depan besar dengan becak huruf kecil semua, ini bisa berbeda. Mungkin nanti Anda bertanya, loh, saya sudah masukkan variabel ini tapi kok nggak bisa ya? Nah, ini bisa Anda Anda coba. Ya, ternyata berbeda ya. Ini kalau kita ini dia tidak ada kesalahan. Kita Ctrl V, Ctrl S, nggak akan terjadi apa-apa ya, karena memang nggak akan ada di ini. Kemudian kita coba kita print type A misalnya, A ya, kita S, lalu kita jalankan. Nah, dia kelasnya adalah integer ya. Kemudian kita print juga untuk yang A besar, dia tipenya apa? Ya, Ctrl S, jangan lupa, lalu kita jalankan ya. A kecil bertipe bilangan bulat int integer, sedangkan kalau yang A bertipe string str ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ya disampaikan kepada saya. Ini untuk variabel ya, untuk variabel sudah beberapa kita bahas. Kemudian untuk variabelnya, nama variabel ini bisa seperti ini. Harus dimulai dengan huruf atau underscore ya. Kemudian variabel sebaiknya tidak dimulai dengan angka. Variabel hanya berisi alphanumerik karakter, contoh ini ya, A sampai Z, kemudian 0, angka 0 sampai 9 dan underscore. Terus variabel nama itu can sensitif, beda ya, antara age terus hurufnya besar, huruf depannya saja yang besar, dan semua hurufnya besar adalah variabel yang berbeda ya. Kemudian sebaiknya sebuah variabel tidak merupakan bagian dari kata kunci Python. Jadi misalnya int, str jangan dipakai, kecuali misalnya str 123, str my str. Nah seperti ini, my var ini boleh, my underscore var kan tadi ya, boleh menggunakan ini dan diikuti underscore. Ini juga boleh diawali oleh underscore, seperti ini boleh. Kemudian kalau ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia ini ilegal ya. Kenapa ilegal? Karena dimulai dengan angka. Yang kedua, ini tanda bukan underscore tapi tanda kurangi. Yang ketiga, ini ilegal karena ada spasinya. Jadi jangan membuat variabel seperti itu. Misalnya nih membuat variabel kekasihku cintaku, ini boleh dipisah dengan underscore atau digabung tulisannya, jangan dipisah ya, tidak boleh ya. Terus tidak boleh pakai tanda pengurangan ya, operator pengurangan nggak boleh. Kemudian many value ini banyak nilai ke
beberapa variabel. Contoh XYZ ada orange, banana, cherry. Kita langsung print X, Y sama Z seperti apa, kita copy ya. Kita coba jalankan. Nah, orange, banana, cherry. Jadi di Python bisa seperti ini ya, XYZ, orange, banana, cherry. Ini isinya, jadi X isinya adalah orange, variabel Y isinya banana, dan Z isinya adalah cherry. Kita bisa lanjut lagi. Ini lihat, ini X, Y sama Z isinya adalah nilainya sama semua, orange semua. Ini copy saja kalau ingin dicoba ya. Ctrl S, jangan lupa, lalu kita jalankan. Nah ini, jadi nilai X, Y dan Z bernilai orange ya. Nilainya atau value-nya adalah orange. Dan kita jalankan lagi. Nah ini kita coba lagi, ini seperti apa ya, unpack list ya. Kita jalankan ya. Jadi ini seperti apa namanya, array ya, apple, banana, cherry. Jadi langsung berurutan ya. Itu ada fruit X, Y, Z. X bernilai apple, Y bernilai banana, dan Z berisi nilai cherry ya. Seperti itu. Masih di awal-awal ya ini ya. Jadi jangan ini seperti ini. Anda bisa menggunakan X, Y, Z di sini. Ya. Ini seperti ini. Untuk ini perhatikan, untuk penulisan yang berlebih dari satu, misalnya Python is awesome, ini bisa nanti hasilnya juga awesome. Kemudian Python is awesome, X, Y, Z, Python, Y, Z ya. Ini kalau misalnya penasaran, dicoba saja Ctrl C, lalu kita coba di sini, lalu kita Ctrl V, kita Ctrl S, lalu kita jalankan apa yang terjadi. Nah, koma ya. Kemudian juga kita bisa pakai tanda plus ya. Anda juga bisa menggunakan tanda operator plus untuk output multiple variabel ya. Ini bisa di copy, Ctrl C, kita ke sini Ctrl V, kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Python is awesome ya. Jadi bisa juga seperti itu. Cuma di sini ada perhatian bahwa space karakter setelah Python dan is tampaknya mereka akan jadi tanpa koma ya. Mereka akan menjadi Python is awesome ya. Ya, jadi bisa menjadi seperti itu. Untuk angka, karakter seperti matematika ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau jika dalam function perintah print, ketika Anda mencoba untuk mengkombinasikan string dan angka dan tanda plus, Python akan memberikan pesan kesalahan. Kita coba aja, benar nggak sih salah? Kita Ctrl C, kita Ctrl V, sorry.
sorry pencet, kita ke sini ya, Ctrl S, lalu kita jalankan ya, error tuh ya, karena di sini ada dua angka, dua jenis data, yaitu 5 dan John. Bagaimana cara menuliskannya kalau berbeda jenis datanya? Bisa menggunakan koma ya. Jadi bukan pakai plus tapi pakai koma. Ini coba misalnya kita kasih koma, kita Ctrl S, lalu kita jalankan 5 John ya. Kalau misalnya kita Y plus X, apa yang terjadi? Kita coba jalankan, sini error. Nah, untuk yang ini selain cara koma, kita bisa menambahkan string ya, type ya, atau str, karena angka adalah. Jadi kalau menemukan seperti ini, sebaiknya semuanya dirubah menjadi tampilan angka, tapi sebetulnya dia bukan angka, tapi harus dirubah menjadi stringnya. Misalnya di sini John 5 ya, Y plus X, Y isinya John, X isinya 5. Lalu kita pakai plus, lalu kita buat str X ya. Kita Ctrl S, lalu kita jalankan, apakah sukses ya, John 5 ya. Bisa kasih spasi di sini ya. Ctrl S, kita jalankan John 5 ya. Jadi rekan-rekan bisa bolak-balik menyetel video ini dengan tujuan agar lebih paham ya. Ingat ya, banyak praktek, jangan banyak hanya melihat saja. Kemudian di sini ada global variable. Jadi global variable ini ada mempengaruhi di luar function, yaitu global variable adalah variabel yang diciptakan di luar function ya, yang dikenal sebagai global variable. Global variable bisa digunakan oleh setiap siapapun, baik di dalam maupun di luar function. Yang seperti ini ada kata awesome, lalu di sini my pattern is X ya, kemudian kita panggil my func ya, maka munculnya adalah awesome ya. Kita coba Ctrl V, Ctrl S, kita jalankan ya, pattern is X-nya apa? Awesome. Jadi ini mempengaruhi yang di sini ya, karena dia di luar ya. Kemudian oke, kita lanjutkan lagi. Jika kita membuat sebuah variabel yang sama pada sebuah function, variabel ini akan bersifat lokal ini ya, dan hanya bisa digunakan di dalam function. Ini seperti ini. Variabel global yang namanya sama dengan lokal akan tersisa di sana ya. Jadi kita misalnya gini, ini kita copy seperti ini dan kita paste, kita kontrol, lalu ini kita lihat dulu
X ini variabel global awesome, kemudian di sini di dalam function ada X juga, ini lokal, ini yang global ya. Kita jalankan dulu apa yang terjadi ya. Kalau kita jalankan langsung myfunc ya, di sini adalah fantastic ya, karena di dalam apa namanya, di dalam function ya, kita panggil, maka yang dipanggil adalah ada yang di dalam sini. Tapi kalau kita tampilkan X, maka yang muncul tetap yang global, bukan yang di dalam. Jadi ini hanya bermain di dalam, ini tidak bisa mempengaruhi atau merubah variabel global yang sudah ada. Nanti kalau masih bingung, kita ini masih pengenalan ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Seperti ini. Kemudian kita tipe data pada sebuah Python apa aja. Nah ini ya, tipe data pada Python. Ini ada yang built-in data type, artinya memang data-data yang sudah ada di dalam Python. Ini konsep yang sangat penting ya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau tipenya bertipe teks, maka kata kuncinya atau tipe datanya adalah str. Kalau numerik, ada beberapa keyword atau built-in data type, ada integer, float, sama kompleks ya. Kemudian ada sequence, ini bersifat list, tuple, atau range. Kemudian ada bertipe mapping type, ini keywordnya adalah dict. Kalau set ya, set sama version set, boolean bool. Kalau binary byte array, sama memory view. Untuk non type sini ada ya. Kemudian kita yang pernah kita sampaikan tadi, kalau ingin melihat tipe data sebuah variabel, kita menggunakan type ya. Kita ketik seperti ini, maka dia akan muncul ya, type X ya. Ini cara menyeting data, tipe data yang ada di dalam sini. Misalnya ini adalah str, artinya string, lalu integer, float, kompleks ya. Kemudian ada X pakai list, di dalamnya menulis list seperti ini ya, kurung kotak, apple, banana, cherry, list, tuple. Dan di sini ada kurungnya kurung biasa, apple, banana, dan cherry. Kemudian ada range, itu 6. Kemudian ada dictionary pakai kurung kurawal, lalu name, jadi ini namanya John, umurnya 36. Ini berpasangan ya, Anda lihat, name, age ya, seperti ini. Kemudian set, ini bentuknya juga kurung kurawal, apple, banana, cherry ya. Ini ada lagi frozen set, apple, banana, cherry. Kemudian untuk boolean true, all, false. Kemudian bytes, ini binary, hello. Kemudian byte array seperti ini, dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita ingin merubah, ini casting namanya ya, kita pakai str hello world, integer 20, float 20,5, kompleks 1J. Kalau kita bisa lihat di sini ya, misalnya kita mau lihat list, nah ini print X ya. Kalau kita print X, muncul apple,
banana cherry. Lalu kita tap X, maka munculnya adalah kelas itu termasuk list ya, dan lain sebagainya ya. Kita bisa ambil ini, kita copy lalu masukkan ke Visual Studio Code, kita paste, kita Ctrl S, lalu kita jalankan ya. Ini kalau ditulis seperti ini, apakah benar? Nah, banana ya. Jadi print X akan ditampilkan semua, tapi kalau print X yang ke 1 itu hanya muncul banana saja, karena ini mulai X0, X1, X2. Jadi kalau X1 kita ke banana ya. Kemudian kita ke lagi sini, kita ke dictionary ya. Kita copy, kita jalankan, kita Ctrl S, kelas dictionary, karena mengikuti aturan yang ada ya. Error ya di sini. Jadi kalau dictionary kita harus menyebutkan yang awal ini apa, kemudian ini apa, kan gitu. Harus disebutkan semua ya. Ini ya, kalau ingin apa namanya mengcasting, nah, ini ada exercise. Ini kalau di type ini apa nih? Anda coba, kita coba misalnya str, ini salah kayaknya. So answer, kenapa integer? Karena ini adalah angka, jadi bukan str ya. Kalau kita isi int, submit ya, udah benar ya. Ya, ini untuk latihan aja ya. Kemudian untuk numbers nih ya, pokok kalau dia nggak ada mengandung koma dia adalah integer, kalau mengandung koma dia float ya. Atau bentuk lain seperti ini juga bisa, eksponensial ya, pakai E ya, power 10 pangkat sekian gitu ya. Ini biasanya kalau bilangan kompleks adalah ada bilangan imajinernya. Contohnya 3 ditambah 5J ini sama dengan 5J, Z sama dengan negatif 5J. Jadi di situ ada imaginary-nya, bilangan imajiner ya. Ini conversionnya sama dengan tadi ya. Ini 1 mau dijadikan
float ya, jadi nanti 1,0 biasanya. Kita coba saja. Letakkan di sini. Kita Ctrl S, lalu kita jalankan ya. Kita tahu tadi X nilainya 1, cuma di sini dirubah menjadi float, jadi harus ada pecahnya 1,0 ya. Kalau B 2,8, jadi diambil hanya bilangan bulatnya. Jadi yang 2,8 jadi 2 saja. C 1J, kompleksnya adalah 1 plus 0J ya, dan seterusnya. Gimana untuk ini? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung menghubungi saya atau ditanyakan di komen. Kita selesaikan bersama-sama ya. Kalau casting sudah ya, ini tadi merubah. Kalau tadinya angka biasa dijadikan bilangan apa, langsung kita rubah ya, sama lah. Ini sudah ini ya. String ya, nih petik 1 sama dengan petik 2 sama ya. Ini A sama dengan hello dan seterusnya. Ini ya, kalau kita ingin multi-line string, nah ini misalnya banyak baris, kita coba saja. Ini paste. Ini kita jalankan. Anda lihat, kalau petiknya 3 artinya dia kalau ada koma maka dia akan dia akan turun, tidak akan dilanjutkan di sebelah sini karena pakai petik 3 ya. Petiknya 3, ini ingat ya, petiknya 3, petik 2 atau petik 1 sama ya. Oke, sementara itu dulu untuk pengenal variabel sampai dengan string. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.